Di dalam peristiwa ini kita semua dipanggil di dalam keputusan pilihan hidup dan panggilan kita masing-masing untuk menjadi saksi Allah yang setia. Maka agar perayaan ini mendatangkan berkat bagi kita, marilah pertama-tama kita bersama mohon ampun untuk segala dosa-dosa kita. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah berkenan menerima persembahan hidup Putra dengan kenaikan yang bersungguh, semakin Kau
Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia datang. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Katanya, kamu telah mendengar janji Bapa itu dari sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka berkatalah mereka yang duduk di situ, Tuhan, pada masa ini kamu mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab, kamu tidak perlu mengetahui masa dan saat yang ditetapkan Bapa sendiri memberi kuasa. Tetapi kamu akan diberi kuasa dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus yang disaksikan oleh murid-muridnya, sampai sebuah awan memisahkan Dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian hitam di samping mereka dan berkata, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap kami? Yesus yang berangkat ke surga meninggalkan kami ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu yang Dia ke surga. Demikianlah sabda Tuhan.
Paulus kepada jemaat Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijadikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan kuasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah Kristus, dan Dia telah diberikan Allah pada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah
Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembah. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepada telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahui, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Di berbagai negara yang juga merayakan hari raya yang sama, Kristus, pada hari Kamis, satu hari dalam masa efektif yang didedikasikan secara khusus untuk perayaan ini, dan itu diakui dalam kalender nasional, bahkan libur. Tetapi ada juga ya, di negara-negara lain seperti yang saya sebutkan tadi, ya, mereka itu merayakan hari kenaikan Tuhan pada hari Minggu, mengikuti sebagaimana alur yang ada di dalam penanggalan kalender masing. Refleksi dari beberapa orang menunjukkan bahwa tentu ada kekhususan yang mau dibangun dan dibuat oleh kita sekalian berkaitan dengan perayaan ini. Secara biblis kita menyadari dan melihat juga secara liturgi bagaimana di dalamnya itu terlihat dengan jelas bahwa otoritas untuk penguasa surga dan dunia, langit dan bumi, pada akhirnya jatuh ke tangan Tuhan Yesus Kristus. Apa maknanya untuk kita? Saudara dan saudari terkasih, dengan peristiwa kenaikan Yesus ke surga, Dia telah menjanjikan bahwa ketika Dia pergi kepada Bapanya, kepada kita Dia akan menganugerahkan penghibur, yaitu Roh yang akan senantiasa membimbing kita. Dan dari otoritasnya yang diberikan atau yang ada pada dirinya yang berasal dari Bapa, itu menunjukkan jelas kepada kita bahwa Yesuslah yang menjadi penguasa untuk seluruh hidup dan dimensi kemanusiaan kita sebagai citra Allah yang dijadikannya dengan penuh cinta kasih. Itu berarti kalau langit menjadi tahtanya dan bumi menjadi pijakannya, lalu kita dianugerahi Roh Kudus, maka jelas tugas kewartaan yang paling berarti untuk kita
kita itu adalah Bapa. Kita mesti pergi untuk mewartakan roh Tuhan itu kemana saja bumi ini berada, seluas dan sejauh bumi dan segala isinya ini. Kita semua memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama atas dasar roh yang dianugerahkan kepada kita untuk kita selalu mewartakan kasih Kristus, mendirikan kerajaan Allah sesuai dengan panggilan, dengan pilihan, dengan jalan hidup yang telah kita putuskan dan yang telah kita terima. Jadikanlah di dalam seluruh karya-karya itu untuk menjadi saksi Tuhan yang setia, yang mampu untuk berkata jujur, yang mampu untuk berlaku setia, yang mampu untuk menjadikan semuanya baik, supaya semuanya semua menjadi semakin selaras dengan kehendak Tuhan sendiri. Akhirnya saudara, saya kira hal yang terpenting daripada seluruh pemaknaan kita akan kenaikan Yesus ke surga adalah bahwa kita mesti bertanggung jawab atas cinta kasih yang telah Tuhan anugerahkan untuk kita, yang mesti juga kita sebarluaskan di antara hidup kita dengan sesama. Maka konkretnya mungkin agak terpisah, tetapi saya ingin menceritakan satu hal lagi yang sudah saya ceritakan sebelumnya pada perayaan Ekaristi di Kopenhagen. Ceritanya seperti ini. Ada seorang suami memiliki seorang istri, lalu kemudian tiap hari mereka menjalankan rutinitas, lalu bersyukur karena ternyata suami ini dia memiliki karir yang baik, sehingga kepadanya mendapat royalti yang cukup lumayan, 1 bulan 10 juta. Kerja apa dia? Itu kalau dia tentara misalnya begitu pangkatnya apa ya? Kalau dia pegawai mesti asisten bupati kan? Begitu ya, gaji besar. Bukan mungkin jadi DPR. Tapi oke lah. Rupa-rupanya dia tidak bekerja pada instansi yang seperti itu, sehingga dia ngaku kepada istrinya, gaji saya 1 bulan saya terima 4 juta, 3 juta saya kasih ke engkau, 1 juta saya udah. Itu kata. Lalu pada satu kesempatan tiba-tiba slip penerimaan gajinya itu dia selip dengan handphone. Lalu tiba-tiba handphone berdering, diangkat dan dia tidak sadar bahwa slip tadi itu jatuh di lantai. Yang mana pada saat yang sama istrinya juga sedang menyapu rumah. Dan kebetulan istrinya itu adalah seorang yang hanya mengurusi rumah. Setelah dibuka, ternyata yang istrinya dapat slip gaji, daftar berapa ini? 10. Ya, ketika melihat seperti itu, langsung dari wataknya tadi, mukanya tadi yang lemah gemulai langsung berubah seperti singa yang mau mencari mangsa. Kata kitab suci, pergi kepada suatu gaji sebulan berapa? Saya sudah bilang kau, saya gaji
3 juta saya kasih kau tiap bulan, 1 juta saya pegang. Oh, iya. Baru, kenapa? Saya tanya lagi, kau gaji berapa? Semuanya 4 juta. 3 juta saya kasih kau, 1 juta saya pegang. Woi, syukur ya. Saat suami kerja setengah mati saya kasih kau 3 juta. Itulah uang saya yang kerja. Saya yang berusaha, saya yang setengah mati. Salahkah saya pegang 1 juta? Kau yakin gaji 4 juta? Yuk, kenapa jadi? Ini apa? 10 juta lebih. Ini kalau sedikit aja deh. Di sini tertera 10 juta. Lalu kenapa kau bilang kau hanya gaji hanya 4 juta? Kau perempuan tidak tahu bersyukur. Kau setengah mati. Itu uang saya. Saya yang bekerja jadi terserah saya yang mati. Istrinya buang semua itu. Masuk. Naik kamar yang ada di surga di lantai 2. Mulai gaji besar macam itu meningkatkan pajak. Pastor paroki uang 1-2 juta saja pastoral tingkat. Apalagi macam begitu. Oke. Setelah itu rupanya mengadulah. Ya satu perempuan ke mertua. Bapak, mama, kamu sudah punya anak. Dia ternyata selama ini dia tipu saya. Kenapa? Dia bilang dia punya gaji 4 juta padahal dia gaji 10 juta. Lalu dia kasih kau berapa? Dia bilang dia kasih saya 3 juta, 1 juta dia pegang. Dia usia dulu, dia jalan-jalan. Baru ketemu teman-teman di tempat dia telah pegang dulu. Makanya saya oke. Tapi ternyata belakangan saya tahu dia tipu saya. Saya sudah tahu saya ngomong apa. Tanpa 1, 2, 3 Bapak mantu tiba dengan selamat di rumah. Woi, biasa dong, ya dong. Kurang lagi. Kau bikin apa dengan kau itu? Kenapa kau berkelahi? Bapak, saya selama ini kerja siang malam uang itu saya kasih dia, tapi dia merasa dia tidak cukup. Kau gaji berapa? 10 juta. Baru 3 juta saya kasih dia, yang lainnya saya pegang. Tapi saya mengaku bilang saya pegang hanya 1 juta. Dia bilang, oh, ada harus. Selama ini di rumah tidak isi apa-apa. Ternyata karena selama ini kau tipu kau punya istri. Oh. Lihat di kau rumah ada apa yang ditambah. Rumah lantai 2 itu saya punya rumah. Saya kasih kau. Kau tinggal masuk, tinggal di dalam. Rumah itu tidak ada yang berubah. Oh, ternyata ini. Jadi sekarang kau lihat baik-baik. Woi, kau karir yang naik itu karena ada punya istri yang doa tersebut. Sehingga kau kerja baik. Kau pergi, dia siapkan semua yang terbaik untuk engkau. Dia rela segala macam supaya dia mengurus kau baik-baik. Saya kau punya bapak. Saya tidak pernah begitu dengan kau punya mama. Makanya saya bisa bangun rumah lantai 2. Bahkan lapis itu boleh. Jadi kalau kau mau supaya rumah tanggamu itu baik, kau jujur. Jangan main sembunyi-sembunyi. Kau tiap bulan kau pegang uang 7 juta. Kau ada bikin apa di dalam? Oh,
pergi senang-senang dengan teman-teman, pantas pesta-pesta, potong rambut, ada barcode lagi begini. Bagus. Catat baik-baik. Kalau kamu supaya rumah tangga keselamatan, berubah. Kalau tidak, pola lama yang seperti itu hanya akan terulang. Dan tunggu waktu. Kapan itu saja semuanya itu berakhir. Kalau seandainya itu orang Katolik, kalau datang kepada saya, lalu mereka bertanya, Romo, yang macam itu bolehkah ketemu di Saranjang? Atau saya? Karena rasa-rasanya saya tahu ketemu tidak bisa mau cerai. Tapi saya juga sudah tidak bisa hidup sama-sama macam laki-laki kurang ajar macam begini. Itu kira-kira betul-betul mau mana? Ya, menurut saya yang terbaik dari ibu saya. Tapi nanti kalau ibu tetap setia pergi ke gereja, saya kasih tetap ibu komuni, baik-baik. Jangan bikin ganjil-ganjil. Nanti saya larang semua itu kalau dia orang Katolik. Kalau dia orang lain-lain, saya sudah tahu lah dia punya hukumnya seperti apa. Bisa jadi yang macam begitu istri langsung tahu. Bisakah ini dirajam sampai mati? Atur saja, hukum gantung juga baik. Tapi Bapak, saudara dan saudari, demikianlah ya hidup kita dalam keseluruhan diri kita. Memang kadang kita lemah dan jatuh di dalam segala usaha dan hidup kita. Tapi semoga dengan peristiwa kenaikan ini untuk segala hal yang salah, mari kita perbaiki bersama. Sebab tentu untuk hidup kita masing-masing, keteladanan hidup itu menjadi guru yang baik bagi generasi-generasi kita yang dari bawah. Semoga Tuhan memberkati. Aku percaya akan Allah, mari doa-doa kita kepada Allah Bapa kita yang telah menganugerahkan Yesus yang sesat, wafat, bangkit bagi keselamatan kita dan telah naik. Bagi yang suci, para uskup dan seluruh umat, semoga Bapa mendorong Bapa suci dan para uskup serta seluruh umat Allah untuk menempuh jalan pembaruan Allah dan berani percaya pada masa depan yang cerah sesuai dengan marilah kita berdoa. Bagi pemimpin masyarakat, semoga Bapa menyertai dan memurahkan Roh-Nya kepada pemimpin masyarakat kita sehingga pelayanan mereka selalu bergerak dan terarah kepada Injil yang adalah
semoga kita rukun dan bersatu sehari dan sejiwa, sehingga bersama-sama kita membangun suatu jemaat dan kita memperlakukan sesama kita seperti Bapa telah memperlakukan kita. Marilah kita mohon bagi kepentingan diri kita masing-masing mengisi. Marilah kita mohon Allah Bapa yang Maha Mulia, melalui Yesus Putra kami diberi kesempatan menghadap tahta rahmat. Perkenankanlah kami melihat kebaikan dan pada saatnya nanti Allah bersertakan dalam kemuliaan Putra yang telah mendahului kami memasuki hidup kekal di sisi-Mu, sebab Dialah Tuhan dan Tuhan Allah kami. Setiawan dan Adik Budi Setiawan. Juga mohon kerahiman ilahi untuk Bapak Stefanus Hadididoyo dan Laurentius Ustad. berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, semoga bukti dan anggur yang kami persembahkan dan kami mohonkan berkat ini memperbaharui hubungan kami dengan Dikau serta sesama dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyenangkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Tuhan Yesus Raja kemuliaan, pemenang atas dosa dan maut, hari ini naik ke surga tinggi, sementara para malaikat memandang dengan kagum. Dia penantara Allah dan manusia, hakim dunia, dan Tuhan segala kuasa. Dia naik ke surga bukan untuk menjauh dari kami yang hina, melainkan agar kami anggota-anggotanya percaya dan penuh harapan mengikuti Dia, kepala dan asal kami, menuju ke tempat Dia berada. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat memandangkan ada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan kencurahan, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi."
Demikian pula sesudah berjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahku." Agunlah misteri iman kita. dihimpun menjadi satu umat oleh Yesus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Uskup kami Hilarion, serta seluruh rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keimanan, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah Tuhan. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami menerima dalam kebahagiaan abadi bersama Sang Pahlawan kita, Santo Yosef mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Amin.
tetapi perhatikanlah iman gereja dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang mengundang perjamuan anak domba.
Yang pertama, kepada anak-anak sambut baru, saya sudah minta ke Suster Martina untuk menambah jadwal pembinaan. Jadi bukan hanya maksudnya yang sudah dibagi oleh